Ngegas, kembali lagi di podcast Ngegas, ngobrol edukasi Gus Ahmad Suhadi. Halo semuanya, kenalin aku Keisha sebagai host kalian yang bakal nemenin kalian buat ngebahas isu-isu seru nih. Pada kali ini, aku bakal ngebahas dengan tema yang seru yaitu bahaya narkoba bagi generasi muda. Pastinya aku nggak sendiri aja di sini, aku bersama bintang tamu spesial kita yaitu Dr. Ahmad Suhadi Rizky SMMKN selaku Ketua Umum KGN nih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih kabarnya Gus? Alhamdulillah kabar kita baik. Kali ini kita membahas terkait dengan narkoba ya. Betul banget Gus. Karena ada prestasi yang baru dan luar biasa dari BNN, saya ucapkan selamat atas kerja keras BNN dan saya apresiasi sangat tinggi atas terbongkarnya atau ketangkapnya 2 ton sabu di Laut Aceh. Kita apresiasi sebesar-besarnya untuk BNN, dan BNN ini sudah menunjukkan kerja keras mereka untuk menjaga negeri kita dan menjaga anak muda kita. Seperti itu. Wah, banyak juga ya Gus, 2 ton yang udah ketangkap. Tapi tetap aja nih Gus, narkoba tetap menjadi musuh nih Gus buat anak-anak muda sekarang nih. Aku bakal nunjukin nih ke para penonton, kira-kira apa sih bahaya narkoba? Saksikan ya videonya. Nah Gus, setelah ngeliat video tadi kan narkoba tuh salah satu hal yang cukup bahaya ya Gus. Ya. Bahkan terkadang anak muda pun sebenarnya udah tahu Gus, itu tuh bahaya. Tapi ibaratnya narkoba tuh kalau misalnya aku gambarkan ya Gus, narkoba tuh bagai musuh dalam selimut Gus bagi anak muda nih Gus. Kira-kira ya Gus, kenapa sih anak muda tuh masih tertarik dan kenapa sih narkoba ini menjadi salah satu masalah krusial nih buat generasi muda nih ke depannya? Ya, benar sekali Kesa. Jadi narkoba ini sangat berbahaya untuk anak muda dan juga untuk masa depan bangsa kita. Ya, kenapa anak muda menjadi hal yang harus kita perhatikan terkait dengan narkoba ini? Karena mereka adalah generasi bangsa ini. Jadi banyak anak muda ini yang lingkungannya salah, cara bertemannya salah. Jadi seperti mencari jati diri. Jadi dengan mencari jati diri, mereka masuk perangkap untuk menggunakan narkoba. Jadi hal ini sangat membahayakan untuk anak muda. Nah, kenapa mereka mencari jati diri dengan pergaulan yang salah? Karena memang para pelaku pengedar narkoba ini sangat menguasai dunia anak muda ya. Jadi ini juga menjadi hal yang menjadi perhatian kita semua. Apalagi sekarang narkoba ini sesuai dengan data BNN tahun 2003 yang sudah terkena narkoba itu sebanyak 3,6 juta dan 82%-nya itu adalah anak muda. Ini sangat membahayakan. Kenapa? Karena anak muda ini menjadi itu dia generasi penerus kita ya. Jadi masa muda ini adalah masa yang produktif ya, yang harusnya berprestasi dan memiliki masa depan menjadi hancur karena narkoba. Wah, tadi itu angka yang cukup besar ya Gus, di 82%. Nah, kira-kira ya Gus, apa sih yang menjadi faktor nih anak-anak muda tuh ibaratnya mulailah mencoba memakai narkoba ini sendiri nih Gus? Kira-kira ada faktor tersendiri gak nih? Jadi untuk anak muda ini biasanya kan kalau anak muda ini kan suka penasaran.
Betul. ingin tahu, ingin dibilang anak gaul. Ya, tadi itu yang tadi saya bilang dari pergaulan juga, ya. Itu dampak dari ingin mencari jati diri yang salah. Nah, lalu yang kedua yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya edukasi yang harus diberikan kepada anak muda dan masyarakat umum. Jadi apabila para pemuda dan masyarakat diberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan narkoba, mereka dapat pengetahuan tentang narkoba sehingga mereka bisa protek. Lalu hal yang lain ini terkait dengan problem solving, ya, atau mereka ada permasalahan di diri mereka dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan pergaulan, ya, seperti dengan teman kantor, teman sekolah dan lain-lain. Nah, kebanyakan pengguna narkoba lari dari masalah, padahal itu bukan lari dari masalah, ya, tetapi malah menghancurkan hidup pengguna narkoba. Nah, berarti secara nggak langsung tuh dari awalnya tuh coba-coba ya Gus, coba-coba jadinya kecanduan nih. Kalau menurut Gus sendiri nih, dampak terparah dari narkoba sendiri untuk generasi muda tuh apa sih Gus? Ya, kalau untuk dampaknya ini sangat luas ya. Ini dampaknya karena kita bicara anak muda berarti jangka panjang, ya. Jadi dampaknya kepada anak muda itu selain ke psikis, ya, dan juga ke kesehatan, ya. Kalau untuk di mental itu, di psikis itu apa aja, yaitu terkait dengan mereka ini merasa cemas, ya. Lalu mereka ada gangguan mental. Nah, lalu mereka juga akan ketergantungan, ya. Dan pastinya itu bisa berdampak depresi juga untuk pengguna narkoba. Nah, kenapa mereka bisa berdampak depresi? Itu karena kalau bahasa gaulnya itu sakau. Ya. Nah, lalu untuk ke fisik, ya, ke kesehatan itu pasti akan merusak perlahan-lahan dengan jangka waktu yang panjang juga, ya. Otak itu akan mengalami kerusakan, fungsi otak jadi akan rusak, lalu jantung, ya, dan semua elemen tubuh kita itu akan rusak dan bisa timbul mati mendadak. Ya. Kenapa bisa timbul mati mendadak? Karena apabila memakai narkoba itu menggunakan dosis yang tinggi, itu bisa overdosis, itu yang akan dapat mengakibatkan kematian. Wah, berarti narkoba tuh memiliki efek domino yang cukup besar ya Gus, buat generasi muda. Betul. Jadi efeknya ini juga nanti karena ada faktor ada efek ketergantungan itu, sudah pasti nanti akan timbul hal-hal yang yang dilakukan dengan segala cara untuk mendapatkan narkoba itu, bisa menimbulkan kriminalitas juga, mencuri, ya, merampok, membunuh. Bagaimana mereka dapat uang untuk membeli narkotika, ya, itu juga sangat berdampak kepada lingkungan masyarakat. Wah, berarti narkoba tuh emang benar-benar buruk ya Gus buat generasi muda ya Gus, apalagi bisa ningkatin angka kriminalitas nih buat di generasi muda. Nah Gus, kan Gus saya dengar-dengar nih Gus sebagai Ketua Umum Kebangkitan Garuda Nusantara, benar gak nih Gus? Betul. Nah, kalau untuk organisasi yang Gus dirikan nih, KGN sendiri, punya gak sih visi untuk melindungi anak muda dari narkoba itu sendiri nih Gus? KGN mempunyai visi besar untuk mengawal generasi emas tahun 2045. Jadi generasi muda itu harus memiliki semangat yang baik, ya. Generasi muda itu harus sehat. Generasi muda itu harus cerdas. Generasi muda itu harus memiliki karakter khas bangsa kita. Jadi kita bekerjasama dengan BNN untuk berfokus kepada program pencegahan terkait dengan narkoba. Wah, keren banget ya Gus, berarti secara nggak langsung KGN pun sudah berkolaborasi nih dengan BNN sendiri. Nah, kalau untuk program-programnya Gus, boleh gak nih di-spill nih ke Sobat Ngegas? Siapa tahu Sobat Ngegas tertarik nih Gus buat join ke KGN dan ikut dalam program-program KGN pastinya. Kita harus membentuk generasi pemuda ini memiliki karakter menjadi pemimpin, ya. Jadi kita ada pelatihan terkait dengan leadership, dengan kepimpinan,
Lalu juga kita ada pelatihan atau seminar edukasi terkait dengan narkoba, dampak hukumnya, dampak kesehatan, dampak psikis atau mental. Kita akan memberikan edukasi dan pelatihan seperti itu. Jadi bagaimana kita harus membentuk stigma kepada para pemuda ini, harus harus bersemangat untuk bersikap anti kepada narkoba. Wah, pokoknya no banget lah sama narkoba nih. Nah, buat sobat-sobat Ngegas nih yang pengen ikut ke KGN, boleh nih join nih, dan jangan lupa ikut juga nih dalam program-program KGN ya Gus. Nah Gus, ngebahas tentang narkoba ini sendiri ya Gus, mulailah timbul nih anak muda yang beralasan ya Gus, nyari alasan mungkin ya, dengan alasan kalau nyoba-nyoba aja gitu. Kalau menurut Gus sendiri nih, dengan adanya kata nyoba nih, padahal di hal buruk nih, gimana nih Gus buat generasi muda nih Gus? Ya, jadi kita kembali lagi kepada program yang tepat untuk bagaimana mengantisipasi kita melawan narkoba ya. Jadi selain kita melakukan program pencegahan melalui edukasi, pelatihan, seminar agar semua masyarakat, nggak anak muda aja semua ya, karena terkait dengan narkoba ini adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat ya, dan semua elemen usia. Jadi nggak anak muda aja, jadi orang tua pun juga harus bertanggung jawab. Jadi selain kita ada program pencegahan juga, semoga BNN semakin memaksimalkan ya program kerja mereka untuk mengeliminasi atau menghilangkan kesempatan untuk menjual narkoba itu mudah ya, karena masih banyak anak yang melakukan tawuran ya, itu disebabkan karena faktor narkoba juga. Kenapa mereka bisa berani tawuran? Kenapa mereka bisa, mungkin mereka tawuran terus melakukan pencurian dan dampak kriminal lainnya ini bisa maksudnya begini, itu dampak dari menggunakan narkoba. Jadi semua elemen masyarakat harus berjibaku, harus bekerja sama, harus gotong royong untuk menghilangkan narkoba di negara kita ya. Jadi karena kan anak muda ini kan pengen tahu, benar ya, terus gengsi juga. Betul. Ya, kadang kan wah kamu nggak pakai ini payah ya kan, nggak keren ya. Jadi itu yang harus disikapi. Jadi dengan cara apa ya, kita melakukan edukasi agar mindset mereka juga berubah, dan pihak kepolisian juga semakin giat untuk memberantas narkoba di perdagangan manapun ya. Perdagangan narkoba di elemen apapun itu harus diberantas. Wah, berarti KGN tuh sudah sevisi lah ya Gus, ibaratnya untuk melindungi generasi muda ya Gus. Karena kan kita kan program pemerintah kita itu 2045 itu Indonesia Emas. Ya, bukan orang-orang tua nantinya yang akan merasakan itu atau yang terlibat untuk menuju Indonesia Emas, adalah yang terlibat adalah semua anak muda bangsa kita. Wah, setelah kita ngebahas nih Gus tadi dari dampaknya itu sendiri, terus faktor-faktornya nih Gus, masuk ke sesi paling penting nih Gus buat anak-anak generasi muda nih Gus. Kalau menurut Gus sendiri nih, kira-kira solusi apa nih Gus buat generasi muda yang mungkin sudah terjerumus ingin balik, ingin kembali, atau misalnya yang belum terjerumus, kira-kira apa nih Gus solusi dari Gus? Ya baik, untuk anak muda jangan terjerumus terkait hal-hal yang berdampak kepada kesehatan kita, kepada psikis kita yang diakibatkan oleh narkoba. Banyak kegiatan-kegiatan yang membuat masa depan anak muda ini semakin bagus, semakin baik dan cerah ke depannya. Apa nih yang harus menjadikan visi utama anak muda ini? Harus berprestasi. Ya. Terus selain berprestasi juga mereka harus memiliki wawasan yang kuat, gitu, wawasan yang luas. Jadi apabila anak muda kita ini semuanya cerdas, insya Allah ya dampak negatif apapun itu tidak akan bisa merusak anak muda kita. Apabila anak muda kita sudah punya proteksi untuk menghadapi hal-hal terkait dengan narkoba dan lain-lain seperti itu.
Wah, berarti anak mudanya juga harus mencerdaskan diri, bener ya Gus? Ya harus. Dan harus berani ngomong enggak nih kalau ditawarin sama temen nih, ini yang paling Betul. bahaya ya Gus. Nah Gus, masuk nih Gus. Kan Gus sendiri dari memiliki background hukum ya Gus. Ya. Dilihat dari namanya nih, panjang banget tadi ya Gus. Nah, Nah kalau dari sisi aspek hukum sendiri nih, kira-kira ada gak sih yang berkaitan langsung dengan si narkoba ini sendiri nih Gus, buat anak muda nih Gus? ya pastinya untuk hukum yang akan yang menjadi dasar hukuman para pengguna narkoba itu sudah pasti ada ya. Jadi pengedar juga itu lebih berat hukumannya. Untuk pengguna awalnya mereka hanya menggunakan ya, karena mereka faktor ekonomi mereka nggak sanggup untuk membeli narkoba lagi, ya kemungkinan besar mereka akan menjadi pengedar. Ya, saran saya untuk para korban narkoba itu harus diberikan rehabilitasi ya. Diberikan rehabilitasi seperti ada terapi khusus terkait dengan korban-korban narkoba ini, dan intinya ini harus direhab ya, direhab agar mereka tidak menggunakan narkoba kembali ya. Jadi untuk hukuman terkait dengan kriminal narkotika ini atau narkoba ini, yang paling berat hukuman yang akan diberikan itu kepada pengedar. Nah, kebanyakan yang mengedarkan ini juga memakai. Nah, Benar banget. jadi kita harus kembali lagi kepada, jadi begini, pemuda yang cerdas itu terbentuk kecerdasan mereka itu bukan hanya di bangku sekolah ya, di ilmu umum sifatnya, tetapi mereka juga harus mendapatkan ilmu agama yang kuat ya. Jadi ilmu agama dan ilmu yang umum itu harus seimbang dan selaras ya. Agar kenapa? Agar mereka mempunyai benteng yang kuat, mereka punya proteksi yang kuat ya, defense mereka kuat terkait dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik kepada pemuda bangsa Indonesia. Wah, berarti dari segi aspeknya sendiri untuk para pengguna pun bisa ya untuk direhabilitasi saja ya Gus, berarti ya Gus. Tapi untuk pengedar pasti bakal ditindak setegas-tegasnya mungkin ya Gus. Ya. Saya ingatkan kembali terkait dengan narkoba ini, semua pihak harus bertanggung jawab, harus peduli. Orang tua juga perlu ini. Setiap orang tua harus diberikan edukasi, ya, harus diberikan pengetahuan terkait dengan narkoba agar mereka bisa menjaga anak-anaknya, ya. Jadi pencegahan ini harus dimulai dari rumah dulu, ya. Jadi saya sarankan untuk kepada semua orang tua agar peduli dan perhatian kepada anaknya secara maksimal, agar anaknya mendapatkan perhatian yang lebih, perhatian yang khusus, sehingga mereka merasa kasih sayangnya sangat besar, dan dampak untuk pengaruh narkoba itu insya Allah akan hilang. Wah, berarti ini peran dari kedua orang tua dan keluarganya itu sangat penting, dan pastinya ya untuk diri kita sendiri jangan sampai terjerumus oleh narkoba. Wah, nggak kerasa ya Gus, kita udah ngobrol cukup panjang nih ngebahas tentang isu narkoba ini sendiri ya Gus. Nah, buat Gus ada gak nih himbauan buat para sobat ngegas yang nonton nih, dan pastinya pesan-pesan nih untuk sobat ngegas semuanya. Baik, untuk sobat ngegas, untuk seluruh anak muda bangsa Indonesia, kalian adalah harapan bangsa ya. Kalian ini harapan negara Indonesia menuju negara yang emas ya. Jadi peran utama Indonesia mencapai Indonesia emas tahun 2045, pelaku utamanya adalah anak muda. Jadi dalam pergaulan harus hati-hati, pengetahuan umum harus ditingkatkan, lalu juga ilmu agama ya, ilmu agama itu penting, jadi sangat penting. Jadi harus ada keselarasan antara ilmu umum dan ilmu agama, itu harus seimbang. Jadi anak-anak muda kita ini akan siap untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045, insya Allah.
Wah, pesan yang powerful banget nih dari Gus Hadi ya. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Gus Hadi nih atas wawasannya yang mantap banget nih Gus, yang nambah insight baru ya. Nah, buat teman-teman Gas, ayo langsung aksi nyata, tolak narkoba, kejar mimpi, dan siap jadi bagian Indonesia Mas 2045 nih Gus. Terima kasih udah nemenin kita berdua untuk ngebahas tentang isu bahaya narkoba, dan jangan lupa untuk terus nonton Podcast Ngegas di hari Minggu di jam 8 malam nih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah!